Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya mengenai pencatatan transaksi untuk metode Impress dalam pengelolaan dana kas kecil yang bagian kedua. Ya, sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pencatatan dana kas kecil. Bagaimana cara mencatat transaksi apabila kas bertambah dan biaya bertambah atau kas bertambah dan biaya berkurang. Nah, sekarang kita praktikkan pada pencatatan transaksi dalam dana kas kecil sistem Impress. Ya, kita lihat dulu contoh transaksi pada saat pembentukan dana kas kecil. Di sini ada contoh PT Maju Terus yang bergerak dalam bidang kursus akuntansi, pendampingan dan konsulting pada tanggal 2 Januari menetapkan dana kas kecil yang jumlahnya 5 juta. Jadi PT Maju Terus membentuk dana kas kecil pada tanggal 2 Januari sebesar 5 juta. Artinya PT Maju Terus sudah menetapkan sistem dana kas kecil sistem Impress-nya sebesar 5 juta. Yang sebelum kita catat, kita lihat dulu pada transaksi tersebut, kita analisa. Dalam transaksi tersebut berarti ketika terjadi pembentukan dana kas kecil, saldo kas kecil menjadi bertambah sebesar 5 juta dan saldo kas besar menjadi berkurang sebesar 5 juta. Karena kan ketika melakukan pembentukan dana kas kecil ini, dana kas kecil diambil dari dana kas besar. Otomatis dana kas kecilnya bertambah, dana kas besarnya berkurang. Nah, sehingga kita bisa melakukan pencatatan pada tanggal 2 Januari akun kas kecil bertambah, kita simpan di sisi debit sebesar 5 juta dan akun kas besar berkurang, kita simpan di sisi kredit sebesar 5 juta. Ya. Ini transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Kas kecilnya bertambah sebesar 5 juta, kas besarnya berkurang sebesar 5 juta. Next. Sebelumnya mungkin kalian perlu perhatikan juga bagaimana cara melakukan penulisan jurnal, di mana pada sisi debit posisinya seperti ini dan pada posisi kredit posisinya lebih menjorok ke dalam. Ya. Setelah terjadi pembentukan, lalu terjadi pengeluaran dana kas kecil dalam periode berjalan. Kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Tanggal 10 Januari dari tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari itu terjadi pengeluaran sebesar 3 juta dengan rincian. 3 Januari terjadi biaya pemeliharaan kantor sebesar 1 juta. 4 Januari terjadi biaya ke rumah tanggaan 500.000. 7 Januari terjadi biaya konsumsi meeting sebesar 1 juta dan 10 Januari terjadi biaya transport sebesar 500.000. Nah, setiap tanggal transaksi ini apakah dicatat? Dalam sistem Impress, kita kali ini membahas sistem Impress. Dalam pengelolaan dana kas kecil sistem Impress tidak melakukan pencatatan pada saat setiap terjadinya transaksi. Artinya jurnal dilakukan tidak setiap di tanggal terjadinya transaksi. Artinya pada tanggal 3 Januari tidak ada pencatatan jurnal. 4 Januari tidak ada pencatatan jurnal. 7 Januari dan 10 Januari tidak ada pencatatan jurnal. Lalu bagaimana kita menghitungnya atau mencatatnya? Kita bisa membuat dalam buku kas kecil. Tidak dalam berupa jurnal, tapi dalam buku kas kecil, ya. Hanya sebagai patokan untuk melihat pengeluaran apa saja yang sudah terjadi setiap tanggalnya dan berapa jumlah saldo pada saat transaksi tersebut, ya. Contohnya seperti ini. Tanggal, nama akun, debit, kredit dan saldo. Ya, di sini setiap tanggal kamu catat. Kalian catat 2 Januari ada pembentukan kas 5 juta, posisinya di debit. Lalu tanggal 3 Januari, 4 Januari, 7 Januari, 10 Januari. Dicatat per tanggalnya pengeluaran sebesar sejumlah dana yang dikeluarkan. Posisinya tersimpan di kredit. Saldonya berapa?
tentunya tinggal dihitung saja. Kalau 5 juta dikurangi 1 juta berarti 4 juta. Ke rumah tanggaan juga tanggal 4 Januari terjadi biaya ke rumah tanggaan, berarti saldonya tinggal berapa. Sehingga pada tanggal 10 terjadi transaksi di tanggal 10, saldo akhir di tanggal 10 itu menjadi 2 juta. Lalu kapan mencatat jurnalnya? Mencatat jurnalnya dilakukan pada saat terjadi pengisian dana kas kecil. Ya. Nah, ini untuk buku kas kecil. Kita lihat kapan terjadi pembentukan dana kas kecil kembali. Pengisian kembali. Nah, pada tanggal 11 Januari, tadi tanggal 3 sampai tanggal 10 terjadi pengeluaran. Di tanggal 11 Januari terjadi pengisian kembali. Nah, ceritanya PT Maju Terus tanggal 11 Januari melakukan pengisian kembali sebesar 3 juta. Nah, saat inilah dilakukan jurnal. Bagaimana jurnalnya? Nah, seperti ini. Jadi pada tanggal 11 Januari terjadi biaya-biaya yang tadi di jurnal pada tanggal 11 Januari. Total sekaligus. Makanya tanggalnya satu nih, diperhatikan. Satu tanggal terjadi tanggal pengisian kembali yaitu 11 Januari. Biaya ini, biaya pemeliharaan, biaya rumah tanggaan, biaya konsumsi, biaya transport digabungkan, dicatat sekaligus atau di jurnal sekaligus melakukan pengisian kembali 3 juta. Ya. Total ini merupakan jumlah pengisian kembali. Jadi intinya dalam sistem Impres pengisian kembali dilakukan sejumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Jadi dalam periode tersebut pengeluarannya berapa, dilakukanlah pengisian kembali sejumlah pengeluaran yang sudah dikeluarkan, sejumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, pada saat pengisian kembali tidak lupa petugas melampirkan bukti-bukti transaksi untuk biaya-biaya yang ini, biaya pemeliharaan, biaya rumah tanggaan, konsumsi dan transport, gitu ya. Ya, baik, mungkin untuk pengelolaan dana kas kecil, pencatatan akun dalam pengelolaan dana kas kecil sistem Impres kurang lebih seperti itu. Ya, dilakukan pencatatan atau jurnal setelah atau ketika terjadi pengisian kembali. Sementara pada saat terjadinya biaya, terjadinya pengeluaran hanya dicatat pada buku kas kecil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.